Selamat sore Pak Rohamudin. Ini Pak mengenai acara reses DPRD ini bisa dijelaskan Pak lebih rinci lagi Pak? Ya, jadi kita baru saja sosialisasikan rencana reses kita ya. Ini reses yang terakhir untuk tahun ini. Insya Allah reses itu per tanggal 1 besok sampai tanggal 8. Jadi kita sudah akan mengakhiri masa persidangan yang ketiga ya. Di reses ini kita berharap seluruh anggota DPRD terjun ke masyarakat di masing-masing daerah pemilihannya, dan ini sangat strategis karena kita berharap masukan masyarakat itu bisa kita akomodasi di dalam penyusunan APBD 2012 yang apabila di dalam usulan tersebut belum termasuk di dalam usulan pemerintah. Jadi proses mekanisme musrenbang itu sudah, ya, forum SKPD sudah, dan kita sepakat dan pemerintah kota untuk mencoba mengalokasikan sebagian untuk reses DPRD, masukan masyarakat melalui reses DPRD. Kira dalam jangka waktu tanggal 1 sampai tanggal 8 ini Pak, apa yang diharapkan oleh DPR Pak yang bisa dicapai Pak? Yang pertama memang ini salah satu kewajiban kita ya, bertemu masyarakat, pemilih kita masing-masing untuk mengecek sejauh mana program pembangunan ini bisa dirasakan oleh masyarakat, untuk mengecek sejauh mana informasi-informasi terkait dengan pembangunan sudah dipahami oleh masyarakat, dan juga ingin mengetahui sejauh mana permasalahan masyarakat yang urgen tapi belum diselesaikan oleh pemerintah. Jadi dalam bentuk serap aspirasi. Nah, ini sangat penting untuk sekaligus memberikan masukan kembali kepada pemerintah kota. Menurut Bapak masih ada kekurangan dari kinerja pemerintah yang sebelumnya Pak? Tahun Ya, saya kira tidak ada yang sempurna ya. Kita ini masih terus-menerus memperbaiki diri ya. DPRD memperbaiki diri, pemerintah memperbaiki diri. Pola hubungan juga terus kita bangun agar kemitraan kita ini bertambah produktif ke depan demi kepentingan masyarakat. Saya melihat isu-isu yang ada di masyarakat kan infrastruktur yang belum rapi, kemacetan di sana sini, ya kan, perizinan yang mahal, yang sulit, akses informasi tentang pembangunan yang tidak mudah. Ya. Ini sangat penting untuk kita cek kembali ke masyarakat apakah demikian adanya. Maka yang akan kita lakukan adalah menangkap keluhan-keluhan itu dan menyimpulkan keluhan tersebut untuk menjadikan masukan bagi pemerintah berupa program kegiatan pembangunan ke depan. Kira-kira begitu. Ya kan masyarakat ini Pak ya, melihat DPRD itu suatu tempat yang eksklusif Pak ya, tempat yang maaf Pak ya, tanda petik sulit ditembus Pak. Apakah bisa dipermudah Pak supaya masyarakat bisa lebih mengenal DPR Pak, bisa mengadukan lebih secara ini, apakah misalkan dengan dibuka posko atau posko pengaduan atau seperti itu? Ya memang isu seperti itu saya sendiri sih belum menemukan di reses-reses kita ya. Artinya bahwa kantor DPRD itu susah diakses dan lain sebagainya. Itu saya belum pernah mendengar langsung dari masyarakat terkait itu. Karena bagi saya kalau ketemu mereka, saya undang juga ke DPRD seperti pagi ini ya, beberapa kelompok masyarakat ya, hampir ke kantor ya, dan sejauh ini tidak ada masalah. Namun saya kira kalau ini kita anggap penting ya, banyak masukan yang selama ini belum terakomodasi melalui DPRD, saya kira ada baiknya justru pemerintah melakukan sebuah kegiatan, yaitu mendengar masukan masyarakat, bisa jadi berupa call center atau tempat pengaduan, SMS center. Nah ini perlu memang untuk wali kota dalam hal ini mendengar langsung masukan masyarakat tanpa melalui birokrasi yang ada. Saya kira ini penting masukan ini, dan ini bisa jadi menjadi usulan yang akan kita diskusikan dengan pemerintah kota. Karena bagi kita sederhana sebenarnya, kalau memang mau buka saja misalnya dialog wali kota dengan masyarakat di media ya misalnya, atau
kita sosialisasikan call center ya, tempat pengaduan masyarakat yang bisa di report ke DPRD juga gitu. Cuma dianggarkannya melalui pemerintah gitu, bagian humas misalnya. Jadi situ ada call center, nomornya mudah Tapi kan itu call center untuk pemerintah, Pak. Enggak, tapi itu yang, DPRD yang sendiri? secara rutin dilaporkan ke DPRD, jadi milik bersama lah kira-kira. Karena itu kan masukan masyarakat ya, bisa jadi dianggarkannya di humas pemerintah kota. Karena kalau semua dianggarkan di DPRD ya, saya kira terlalu besar nanti ini. Tapi itu tidak tertutup kemungkinan kerjasama ya. Jadi pengelolaannya kerjasama antara pemerintah kota dan DPRD. Saya kira itu, karena resourcesnya juga kan kita melihat resources kita aja masih keteteran sebetulnya dengan kegiatan-kegiatan yang ada. Kalau bisa disinergikan ya bagus juga. Menarik ini masukannya, saya kira bisa kita coba. Kan sekarang kan sudah ada undang-undang informasi publik, Pak ya. Ya, keterbukaan informasi publik. Nah, di undang-undang itu kan masyarakat berhak atas informasi, Pak. Tapi implementasi di DPRD sendiri undang-undang itu bagaimana, Pak? Nah, ini yang kita kalau saya sih ini jadi pembahasan di fraksi PKS. Saya wakil dari PKS. Di fraksi kita sih sempat juga dibahas usulan, kalau pemerintah belum mengusulkan raperda ini, maka bisa jadi ini masuknya ke raperda inisiatif dari PKS, bisa jadi. Artinya apa? Artinya undang-undang ini kan penting untuk masyarakat. Jadi keterbukaan informasi publik ini penting untuk mengurangi penyimpangan sesungguhnya. Segala sesuatu yang tertutup itu penyimpangan kemungkinan ada di dalamnya. Maka kita mendorong keterbukaan ini dilakukan oleh pemerintah, termasuk DPRD juga. Nanti untuk perlindungan masyarakat yang mengadukan, kalau nggak salah ini ada ininya ya, ada dewan apa? Memang ada dewan komunikasi, Infocom. Ya semacam itulah ya, ada lembaga independen yang memang menangani masalah publik. Saya kira ini penting kan untuk ada pasal-pasal juga Pak yang mengatakan bahwa kalau memang diturunkan kota kabupaten kota itu sebaiknya dibuka dewan informasi publik juga, Pak. Di kota-kota mana? Ya memang harusnya begitu. Ini cuma kan kita masih ya, kalau kita sih selalu excuse-nya daerah baru ya. Tapi saya kira ada baiknya dengan barunya kita menjadi pelopor untuk keterbukaan informasi. Ya, gitu. Jadi ini kita akan senantiasa kita juga mengalami kesulitan. Jangankan masyarakat, DPR juga kadang-kadang sulit mendapatkan informasi yang cepat dan akurat dan tepat. Kapan nanti akan direncananya untuk Pak Perda sendiri, Pak? Ada kemungkinan itu. Ada kemungkinan karena kita kan, dorong. Undang-undang keterbukaan informasi publik ini kan sangat luas, Pak ya. Dan manfaatnya sangat besar buat masyarakat. Dan pengukuhan perdanya kan belum sampai pembahasan ke sana, Pak ya. Bagaimana rencana DPR, Pak? Ya memang ini bagian dari agenda kita ya. Sementara ini kan kita juga lagi membenahi diri ya, keterbukaan informasi di DPRD sendiri. Kita buka website, tapi kan ternyata kendalanya bukan hanya ide, tapi harus implementasi ya, teknisnya yang mengerjakan siapa. Kadang-kadang kita ngelihat perda aja belum ada di situ ya kan, perda-perda yang kita keluarkan. Ya kendala-kendala teknis yang nggak perlu masih terjadi. Saya melihat ide keterbukaan ini kan sudah bukan rahasia lagi. Kita ingin semua pemerintah ini clean, good governance ini terjadi dengan adanya transparansi. Makanya ini sangat penting. Kita melihat dengan adanya WTP, ya, wajar tanpa pengecualian di keuangan kita, ini juga membuktikan pemerintah kita juga cukup bagus dalam mengelola manajemen keuangannya. Tinggal bagaimana manajemen informasinya yang harus dikembangkan. Saya kira di kita sendiri berharap pemerintah juga mengajukan raperda ini. Namun kalau tidak, tadi saya bilang tadi di fraksi PKS khususnya sudah membahas ini. Namun kan proses ini kan harus disampaikan di forum DPRD. Betul. Saya kira kita akan mendorong itu agar keterbukaan informasi itu segera terwujud.
Sehingga ini bagian daripada fungsi pengawasan masyarakat yang akan meringankan kerja-kerja kita ke depan. Betul. Gitu ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih.